Selamat pagi. Hari ini Daily Wisdom bersama dengan saya, Pendeta Andreas Gunawan. Nah, saudara, yang saya mau ketengahkan hari ini sebuah tema berjudul Bukan Moga-Moga. Bukan moga-moga. Saudara, apa reaksi saudara ketika mendengar kata-kata dari dokter untuk seorang anggota keluarga yang opnam di rumah sakit? Ketika saudara tanya bagaimana keadaan saudara saya, atau suami saya, atau istri saya, dokter mengatakan, moga-moga dia sembuh. Bagaimana kalau saudara bertanya kepada seorang guru tentang kualitas belajar anak saudara? Bu, bagaimana dengan anak saya? Guru menjawab, moga-moga naik kelas. Dan bagaimana kalau Anda tanya kepada seorang pendeta, Pak, kira-kira saudara saya ini masuk surga atau tidak? Lalu pendeta itu mengatakan, ya moga-moga. Nah, yang terakhir ini pasti tidak akan terjadi kalau dia seorang pendeta. Buat kita sebagai orang Kristen, tidak ada kata moga-moga. Sebab Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kata-kata Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berbunyi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, kata moga-moga itu menimbulkan ketidakpastian. Kata moga-moga itu menimbulkan keraguan-raguan. Nah, bagaimana keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, dan lebih lagi akan disampaikan atau ditulis oleh Paulus dalam surat Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10 firman Tuhan mengatakan demikian. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Roma 10 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dan kata-kata Tuhan Yesus penuh dengan kepastian, bukan moga-moga. Mari kita renungkan apa yang tertulis di Roma 10 ayat 9 dan 10 ini. Yang pertama, saudara, mulut dan hati akan mengubah moga-moga menjadi pasti. Mulut dan hati akan mengubah moga-moga menjadi pasti. Dengan mulut mengaku dan hati yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka hidup akan berubah. Dari kebinasaan kekal menjadi keselamatan kekal. Dari ketakutan menghadapi kematian menjadi pengharapan bahwa satu saat saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Dari ketidaktahuan tentang kematian, kita disiapkan untuk mengerti apa yang terjadi sesudah hari akhir tiba. Yang kedua, saudaraku, moga-moga itu akan hilang dari pikiran kita ketika tahu bahwa hidup kita telah dibenarkan oleh Allah. Bagaimana tidak bersuka cita ketika kita mendengar bahwa dosa-dosa kita selama kita hidup ini sudah diampuni Tuhan. Bagaimana kita tidak bersuka cita ketika kita menutup mata, semua sudah bersih, tidak ada beban lagi yang tertanggung dalam hidup kita.
Beberapa waktu saya membaca di YouTube tentang seorang anak kecil yang mencuri roti di sebuah toko roti. Saudara, anak kecil ini dihukum, tetapi di pengadilan dia dibebaskan. Hakim itu membebaskan anak tersebut dengan mengatakan seharusnya orang-orang yang ada di sekitar ketika anak itu melihat-lihat roti bertanya, kenapa kamu lihat-lihat roti dan tidak segera mengambil untuk membayar roti yang kamu ambil? Ternyata anak itu mencuri. Anak itu mencuri karena dia kasihan kepada ibunya yang sakit. Dan dia tidak punya pekerjaan lagi karena dia harus merawat ibunya. Anak itu akhirnya dibebaskan dari denda yang harus dibayar karena dia mencuri roti. Betapa senangnya anak itu. Saudara, sekali lagi saya katakan, tidak ada kata moga-moga. Tetapi di dalam Tuhan semua pasti. Dan yang terakhir, diselamatkan itu harus kita bayar dengan mulut dan hati yang serasi. Mulut dan hati kita itu harus sama, saudara. Jangan mulutnya mengatakan percaya tapi hati kita menolak. Mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi hati kita selalu bertanya-tanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya diselamatkan, maka harga yang harus dibayar adalah mari kita hidup konsekuen, mengikut Yesus sampai menutup mata. Sebab bagi Tuhan tidak ada kata moga-moga. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Yesus pasti, bukan moga-moga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kristus Raja semesta, Kristus Surya kebenaran, datangnya kita nantikan, untuk kalahkan kegelapan. Yang dinantikan tiba, lepaskan belenggu dosa. Begitu besar kasih-Nya, mengubahkan hidup kita. Kami nantikan datang-Mu, puaskan hati yang rindu. Engkau harapan baru, mengubah hati yang beku. Kesedihan berganti